got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice. Hai semuanya, perkenalkan kita dari kelompok Tales. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan video yang berisikan materi jalur rempah di Nusantara. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu jalur rempah? Jalur rempah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut jalur perdagangan dan budaya nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan antar suku dan juga antar bangsa, dan rempah-rempah menjadi komoditas utamanya. Jalur rempah adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dengan membawa rempah-rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang digunakan untuk membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur rempah sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu akibat kedatangan bangsa Austronesia ke wilayah Nusantara dengan perahu, sehingga menandai awal dari pertukaran rempah dan komoditas lainnya antar pulau di Indonesia Timur. Salah satu tokoh yang menemukan jalur rempah di Nusantara adalah Karaeng Patingaloang, yaitu merupakan tokoh yang berasal dari Makassar. Ia dikenal oleh banyak orang Eropa karena merupakan raja yang mulai bersosialisasi dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Jalur rempah merupakan jalur perdagangan maritim, di mana para pedagang mulai memperdagangkan rempah-rempah yang ada dari Kepulauan Banda Maluku ke pelabuhan di sepanjang Nusantara, yang nantinya terhubung ke Asia Tenggara, khususnya Nusantara dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Berdasarkan UNESCO, pedagang berdagang melalui jalur laut dari India Selatan dan Sri Lanka ke Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya, akibat keuntungan dari angin muson di Samudra Hindia. Jalur rempah terbentuk dari perdagangan atau perancah melalui jalur laut yang telah terjalin selama ribuan tahun kedatangan bangsa Eropa. Jalur rempah di Indonesia, yang juga dikenal sebagai jalur sutra maritim, merupakan sistem rute perdagangan laut yang menghubungkan kepulauan Indonesia dengan wilayah perdagangan Asia Tenggara, Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Pembentukan jalur rempah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, keanekaragaman rempah di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen rempah terbesar di dunia. Keanekaragaman rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan kapulaga tumbuh melimpah di kepulauan Indonesia. Keberadaan rempah-rempah ini menjadi daya tarik bagi pedagang asing yang mencari komoditas berharga. Kedua, posisi geografis. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan membuatnya menjadi titik fokus perdagangan. Kepulauan ini terletak di persimpangan jalur perdagangan laut antara Asia Tenggara, Tiongkok, India, dan Timur Tengah, menjadikannya lokasi yang ideal untuk jalur rempah. 3. Hubungan dengan jalur sutra utama. Indonesia menjadi bagian dari jalur sutra maritim yang menghubungkan wilayah perdagangan Asia Tenggara dengan Tiongkok. Jalur ini melibatkan perdagangan laut antara kepulauan Indonesia dan negara-negara sepanjang jalur tersebut, memungkinkan pertukaran barang dagangan termasuk rempah-rempah. Keempat, peran kerajaan dan kekaisaran. Kerajaan dan kekaisaran di Indonesia seperti Majapahit dan Sriwijaya memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memelihara jalur perdagangan. Mereka mendukung perdagangan rempah dan menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga. Yang kelima, peran navigasi maritim. Keahlian dalam navigasi maritim menjadi kunci dalam membentuk jalur rempah di Indonesia. Para pedagang menggunakan kapal-kapal tradisional untuk melakukan perjalanan antar pulau, memfasilitasi perdagangan rempah-rempah secara efisien. Beberapa negara yang terlibat dalam jalur rempah di Nusantara antara lain. Yang pertama, India. India merupakan negara yang aktif terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, terutama rempah-rempah seperti cengkeh dan lada. Yang kedua, Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara, khususnya untuk rempah-rempah seperti kayu manis dan cengkeh. Yang ketiga, Arab Saudi. Bangsa Arab
terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka membawa barang-barang seperti cengkeh, lada, dan pala. Yang keempat, Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara pada abad ke-16 dan berusaha mengendalikan jalur rempah-rempah. Yang kelima ada Spanyol. Spanyol juga terlibat dalam persaingan dengan Portugis dalam mencari jalur rempah-rempah di Nusantara. Yang keenam, Belanda. Belanda merupakan negara Eropa yang berhasil mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Nusantara, terutama setelah mengusir Portugis dari sebagian besar wilayah. Yang ketujuh, Inggris. Inggris juga terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan bersaing dengan Belanda untuk menguasai sumber daya rempah-rempah. Apa sih pengaruh jalur rempah bagi bangsa Indonesia? Jalur rempah merupakan jaringan perdagangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan sejarah perdagangan global. Nah, pengaruh dari jalur rempah itu yang pertama yaitu mempengaruhi ekonomi, budaya, dan juga politik bangsa Indonesia. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi dipengaruhi oleh kekayaan rempah yang menjadi komoditas utama pada saat perdagangan internasional. Yang kedua yaitu budaya. Budaya dipengaruhi oleh interaksi budaya-budaya lain yang datang saat terjadi perdagangan jalur rempah. Yang ketiga yaitu politik. Kekuasaan dan pengaruh jalur rempah bagi bangsa Indonesia membuat terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Komoditas unggulan yang dicari-cari oleh para pedagang asing di Nusantara adalah cengkeh, pala, dan lada. Ketiga komoditas ini sangat dicari oleh para pedagang asing karena memiliki nilai jual yang tinggi di pasar dunia. Jadi, kesimpulannya apa sih? Nah teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi jalur rempah di Nusantara adalah jalur rempah merupakan jalur maritim yang menghubungkan antara pulau-pulau rempah di Indonesia dengan negara-negara di luar sana. Nah, nenek moyang kita membuat jalur rempah itu karena mereka bisa melihat adanya potensi rempah-rempah yang ada di Indonesia dan juga Nusantara. Nah, walaupun adanya jalur rempah, itu tidak hanya berfokus dan juga berperan penting dalam ekonomi dan juga perdagangan, jalur rempah itu juga berperan penting dalam pertukaran budaya dan juga pendidikan. Maka dari itulah, jalur rempah itu sangat penting untuk kita semua.